Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Larisman sebagai dosen pengampu MKWU KWN 05. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai demokrasi di era reformasi. Ada saya sendiri, Ayu Kartika sebagai moderator. Saya Rosalinda Azikri. Halo, ini Anissa Mailina. Halo guys. Selanjutnya ada Indri Dinova Putri. Halo. Selanjutnya Riang Marcella. Halo. Selanjutnya ada Nailul Rahma. Halo. Sofia Ramadhani Hasibuan. Halo. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Anissa Mailina. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana demokrasi era reformasi? Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah menjadi presiden selama 32 tahun. Beralihnya pemerintahan ke B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Habibie menghapus berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto. Baiklah, terima kasih Anissa Mailina. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Novia Ramadhani Hasibuan. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya demokrasi Indonesia era reformasi. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satunya, pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan di era Orde Baru. Pemberedalan atau pencabulan surat izin usaha pers kerap dilakukan apabila tidak sejalan dengan pemerintahan. Kemudian di era reformasi, sistem multipartai diberlakukan. Ini terlihat pada pemilihan umum 1999. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politik. Baiklah, terima kasih Novia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Rosalinda Azikri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas itu karakteristik demokrasi pada reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, dengan karakteristik berbeda dan orde baru yang sedikit mirip dengan demokrasi pada tahun 1950 sampai 1959. Kondisi demokrasi Indonesia pada era reformasi ini dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Berikut ini karakteristik demokrasi pada penodaan reformasi. Baiklah, terima kasih Rosa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Riang Marcella. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pemilu menjadi lebih demokratis. Yang kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintah, pusat hingga daerah. Yang ketiga, rotasi rekrutmen terbuka. Dan yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Baiklah, terima kasih Riang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Indri Dinova. Baik, terima kasih moderator. Pertama, pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu telah berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya, pada 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. 2. Rotasi kekuasaan dari pemerintah, pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Presiden dan kepala daerahnya hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Baiklah, terima kasih Indri. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh rekan kami Nailul Rahma. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Pola rekrutmen politik terbuka. Rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Dan selanjutnya,
hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Nailul. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, guys. Bye guys. Guys.